suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, dan teman-teman muda dimanapun kalian berada. Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Mari kita luangkan waktu sejenak di pagi hari ini untuk merenungkan sabda Tuhan. Pada hari ini sabda Tuhan berasal dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Mari kita dengarkan bersama-sama. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara kepada Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada Injil hari ini mengisahkan tentang kemuliaan Tuhan yang disaksikan oleh murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mengajak murid-muridnya tersebut ke tempat yang tinggi. Berada di puncak gunung yang tinggi merupakan pengalaman yang istimewa bagi ketiga murid Yesus tersebut. Dari puncak gunung itulah terlihat alam yang luas, yang membentang, dan dapat membuka pikiran mereka. Mereka bisa melihat ke berbagai arah dengan sudut pandang yang berbeda. Terlebih ketika Yesus berubah rupa menjadi berkilauan, murid-murid mengalami perasaan yang luar biasa. Ada suatu kebahagiaan yang mungkin sulit dipahami oleh akal budi manusia. Mereka belum mengerti, hanya waktu yang bisa membuktikan mengapa mereka begitu berbahagia, dan tentu saja dengan tuntunan rahmat Allah yang membuka pikiran mereka. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa untuk mencapai puncak tertinggi, manusia harus berkorban dan berusaha. Seperti murid Yesus yang telah berusaha dan berkorban untuk melayani Yesus dan sesama. Yang kedua, kebahagiaan para murid yang begitu luar biasa ketika melihat kemuliaan Tuhan merupakan hasil dari perjuangan dan pengorbanan mereka, karena mereka telah setia kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga
seperti murid-murid Yesus yang mau setia kepadanya dan berusaha semaksimal mungkin dengan penuh perjuangan dan pengorbanan untuk memikul salib kita agar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar setia untuk selalu mendengarkan kehendak-Nya dan selalu rendah hati untuk diajaknya ke puncak yang paling tinggi, agar kita bisa membuka pikiran kita melihat kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu karena tuntunan Roh Kudus-Mu yang tak henti-hentinya untuk mengajak kami berada di jalan-Mu. Ya Bapa, ajarilah kami untuk setia mendengarkan kehendak-Mu, setia untuk ikut di jalan-Mu, terlebih ketika kami mengalami penderitaan, kesulitan, sakit, dan berbagai tantangan di dalam hidup ini, hingga kemuliaan-Mu dapat terlihat di dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Dominikus dan Santa Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih. Sampai jumpa di lain hari.